Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, sering kita mendengar istilah penyakit katarak. Mungkin dari kebanyakan kita gitu ya berpikir, katarak mah penyakit untuk lansia, orang tua gitu ya. Nah ternyata, apakah Anda tahu kalau ternyata anak-anak juga bisa mengalami yang namanya katarak. Nah apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas seputar katarak pada anak ya. Nah ngomong-ngomong katarak ini kan erat kaitannya dengan kesehatan mata. Kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos fakta seputar kesehatan mata. Kita lihat yang pertama. Membaca di kondisi remang-remang ini bisa merusak mata kita. Nah kalau Anda nih ya biasanya kan pakai lampu gitu ya di kamar sambil duduk di atas bed gitu ya, di atas ranjang terus nyalain lampu tidur. Nah lampu tidur ini kan remang-remang. Nah niatnya sih untuk lebih memahami gitu ya isinya, kalau lagi baca novel dengan alur ceritanya dan lain-lain sebagainya. Tapi percayakah Anda gitu, ternyata tahukah Anda kalau yang namanya membaca dalam kondisi remang-remang kabarnya ini bisa merusak mata. Nah ini sebenarnya fakta beneran atau mitos belaka, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah setelah membaca di kondisi remang-remang, membaca sambil tiduran ini bisa menyebabkan rabun jauh atau minus. Nah buat Anda yang matanya min gitu ya atau rabun jauh gitu ya, pastikan Anda kayak pernah nggak sih atau suka nggak gitu ya membaca, entah itu membaca buku atau lagi ngeliatin handphone, kita bisa scrolling the social media gitu ya sambil tiduran di atas sofa atau di atas tempat tidur. Nah kabarnya ini kalau kita melakukan hal tersebut atau kegiatan tersebut ini bisa menyebabkan mata kita rabun jauh atau minus ya. Oke, nanti akan kita bahas ini fakta atau mitos. Oke, kita lanjut yang ketiga. Terlalu sering di depan komputer atau TV bisa merusak mata. Ini biasanya anak-anak ya pemirsa ya. Atau mungkin kita yang suka kerja di kantor gitu ya, harus kerjanya di depan layar komputer atau laptop, atau mungkin kerja Anda ada di layar meskipun ini bentuknya TV, mungkin bukan siaran TV-nya tapi mungkin dari layar televisi atau screen itu, ini kabarnya bisa membuat mata kita menjadi rusak. Orang bilangnya ada karena ada sinar birunya lah dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas, ada nggak sih efek sebenarnya kalau kita terlalu lama di depan screen, entah itu screen TV ataupun screen laptop atau komputer. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Kacamata harus dipakai terus, jika tidak akan kian parah. Nah ini buat Anda yang berkacamata. Ada yang bilang gini, kalau Anda berkacamata ya udah pakai terus gitu ya, kecuali mungkin pas lagi tidur atau lagi mandi. Nah permasalahannya ada banyak orang yang merasa kayak mungkin pegel gitu ya. Aduh capek nih matanya pakai kacamata terus, aku taruh dulu deh gitu. Nah ada yang beranggapan bahwasanya ketika kita udah pakai kacamata gitu ya, terus kacamatanya kita taruh atau ya mungkin beberapa kali aja pakainya, pasang lepas, justru katanya bisa membuat kesehatan mata jauh lebih memburuk. Nah kalau capek atau pegel gimana? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Nah ini juga banyak nih, makan banyak wortel agar mata sehat. Nah mungkin karena ini ya, efek dari film gitu ya atau kartun gitu ya, atau ya sering kita dengar di mana-mana, kalau kamu matanya mau sehat kamu harus banyak makan wortel karena di wortel itu banyak mengandung vitamin A, jadi bagus sekali untuk kesehatan mata. Nah pertanyaannya, apakah memang benar-benar vitamin A yang terkandung di dalam wortel ini bisa berdampak langsung pada kesehatan mata? Termasuk mereka mungkin yang udah minus, rabun atau pakai kacamata ada efeknya, nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar kesehatan mata dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas ya, kalau Anda ingin melihat pastikan kesehatan mata Anda harus terjaga dengan baik. Nah masalahnya adalah di luar sana
ketika kita ingin menjaga kesehatan mata kita banyak sekali ya mitos, fakta yang berkaitan dengan kesehatan mata. Ini sebenarnya benar apa enggak sih? Kalau emang benar ya udah aku hindari deh karena bisa merusak mata. Kalau emang benar ya harus dijalankan gitu ya. Oke, untuk membahas ini mitos atau fakta telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Maria Larasati SPM, dokter spesialis mata dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Maria, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Mat. Kabar baik, semua baik-baik ya? Alhamdulillah baik. Semoga Dr. Maria dan teman-teman di Mayapada dan keluarga di rumah juga sehat terus ya Dok ya. Amin. Amin, terima kasih. Amin, amin. Kita ketemu lagi nih sama Dr. Maria, kita ngobrol seputar mata Dok. Oke. Dok, hari ini kita akan membahas tentang katarak pada anak sebenarnya nanti ya di segmen selanjutnya. Sekarang kita mau bahas kesehatan mata secara umum, beberapa mitos fakta yang mungkin udah biasa kita dengar di masyarakat, tapi ini beneran apa enggak kita akan coba jawab ya. Yang pertama adalah katanya ini bisa merusak mata nih kalau kita membaca di kondisi yang penerangannya ini remang-remang gitu. Gimana itu Dok? Ini beneran fakta atau mitos sih sebenarnya? Iya, jadi untuk bisa melihat dengan baik supaya lebih jelas, kita memang membutuhkan pencahayaan. Jadi bisa disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing orang gitu ya, untuk brightness, juga untuk kontras sensitivitasnya. Tapi yang pasti pencahayaan itu perlu. Diharapkan pencahayaannya itu mungkin dari atas atau dari belakang kita, tapi jangan dari depan kita gitu. Kadang-kadang ada anak-anak yang sekolah itu pakai meja belajar yang lampunya nyentrong dari depan. Nah, itu tidak disarankan. Jadi memang sebaiknya dalam keadaan terang, tapi dari arah cahayanya bisa dari atas atau dari belakang ya, supaya untuk menurunkan kesilauan pada mata kita. Seperti itu Mas Mat. Oke, nah ini menarik nih, tadi Dr. Maria menyebutkan anak-anak tuh biasa di meja belajar gitu ya Dok ya. Terus kan memang ada satu lampu khusus nih, lampu belajar gitu ya. Dan biasanya kondisinya adalah lampu kamar dimatiin. Karena niatnya adalah fokus kan, fokus untuk ke bukunya. Atau sama halnya dengan orang membaca di kamar sambil ngidupin lampu tidur. Nah, tapi kan sebenarnya efektif, apa ya bahasanya? Relativitas ya sebenarnya, relatif ya, maksudnya terang atau enggaknya senyamannya kan tadi Dr. Maria menyebut senyamannya mata kita, tapi kalau hubungannya dengan lampu belajar sama lampu tidur untuk membaca itu gimana Dok? Ya, jadi memang kita perlu cahaya kan, baik itu dari lampu tidur, dari lampu dari meja kecil, dari meja belajar, atau mungkin lampu kamar kita dibiar ambience-nya lebih redup gitu biasanya, bisa lebih nyaman. Nah itu nggak masalah selama kita masih bisa melihat dengan jelas gitu. Jadi tidak disarankan juga terlalu terang. Misalnya kita menggunakan gadget kita, laptop kita di bright area outdoor yang sangat terang, itu juga nggak disarankan. Jadi hubungannya sama tingkat penerimaan mata kita terhadap objek visual yang di depan kita itu supaya jangan terlalu terang gitu, tapi nggak gelap juga gitu. Oh iya. Ini relate banget nih Dok yang kedua ya. Setelah ngomongin tidak hanya remang-remang, tapi ketika ada di siang hari yang panas terik, kan kadang-kadang kita ngelihat gawai kita itu kan nggak kelihatan ya Dok ya. Sehingga akhirnya kan mata kita jadi gini Dok, mengernyit gini. Akhirnya kita brightness-nya kita polin tuh gitu ya. Itu juga nggak bagus ya. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak tuh sebenarnya lebih paham loh Mas. Jadi mereka yang gamers gitu ya, yang YouTubers itu dia suka bikin night mode gitu ya, sih. Jadi di handphonenya dibikin lebih redup gitu supaya dia nggak terlalu silau. Nah, saya rasa sih anak-anak itu kalau masalah kenyamanan dari layar sih memang udah cukup paham gitu. Cuman ya memang kita sebagai orang yang dewasa bisa menyarankan lagi. Salah satunya adalah pencahayaan itu harus cukup, brightness, kontras sensitivitas dari layarnya juga cukup. Makanya kadang-kadang disarankan disuruhnya kalau memang dia cuma suka baca anime gitu ya, apa tuh komik Jepang itu ya, ataupun novel-novel gitu, mungkin jangan pakai tablet tapi pakainya e-book reader gitu. Karena e-book reader itu kan dia nggak punya backlight, jadi dia lebih seperti baca buku biasa tapi dari gadget gitu. Nah itu yang lebih ramah untuk penglihatan kita, terutama untuk anak-anak kita. Oke, lebih ramah untuk mata kita ya. Oke, pemirsa terjawab ya, ini mitos atau fakta. Selanjutnya setelah pencahayaan remang-remang atau terlalu bright gitu ya,
kita ngomong, nah ini juga banyak dok, apalagi masa pandemi kemarin ya, apalagi sebelum pandemi juga banyak yang akhirnya tiduran, rebahan, PW, sambil baca-baca. Entah itu baca buku atau baca HP, ini kabarnya bisa menimbulkan atau menyebabkan rabun jawa atau minus. Betul atau tidak ini dok? Ya sebenarnya untuk posisi membaca memang diharuskan dalam posisi kita duduk sih ya. Jadi dengan postur anak-anak itu harus kakinya itu menapak di lantai, atau kalau mungkin yang masih kecil bisa dikasih undaan gitu supaya kakinya bisa menapak, sehingga postur tubuh leher dan tulang belakangnya itu lurus. Dengan posisi layarnya itu pun berada di eye level atau sedikit menunduk gitu. Jadi semua faktor yang tadi kita sudah jelaskan mengenai pencahayaan, mengenai gadget yang dipilih, lalu juga postur, itu membantu. Karena memang sepertinya kan bekerja ataupun sekolah dengan gadget itu nggak bisa dihindari gitu ya Mas Mat ya. Jadi ke depannya itu interaksi kita terhadap gadget akan lebih banyak lagi. Jadi perubahan yang harus kita hadapi adalah kita harus terbiasa untuk memang bersikap formal sewaktu kita bekerja dan bersekolah gitu. Nah itu dia ya, terjawab sudah nih mitos atau fakta. Jadi memang kalau untuk membaca ya adalah posisinya ya, jangan juga sambil tiduran, nanti malah kebablasan tidur nggak jadi baca ya. Oke dok, kita lanjut yang selanjutnya dok. Terlalu sering di depan layar komputer atau TV ini bisa membuat mata kita rusak. Nah ini catatan nih, dulu ya dok ya, mungkin ini generasi 90-an ya, udah kelihatan tua dong ya. Nah ini kan dulu tuh ada TV ya dok ya, entah itu berwarna atau hitam putih, itu di depan itu sampai dikasih kayak layar biru gitu dok, ada tambahan gitu ya. Jadi semua warna, either itu black and white atau colorful TV, semuanya akan jadi biru gitu. Karena anggapannya itu akan merusak mata kan. Nah sebenarnya layar komputer atau TV ini bisa sampai sebegitu dahsyatnya bisa merusak mata atau nggak sih dok? Ya sebenarnya mungkin terminologinya bukan rusak gitu ya, kayaknya kayak nggak bisa dipakai gitu. Tapi mungkin membuat bagaimana untuk bisa membuat mata kita lebih nyaman. Untuk masalah gadget itu kalau kita lihat terus-terusan itu sebenarnya lebih ke arah mata kita jarang kedip Mas Mat. Jadi karena saking fokus, serius banget, kita tuh suka nggak nyaman gitu tiba-tiba mata gue rasanya perih, berair, hurufnya jadi mulai double. Nah itu ada kemungkinan kita udah dry eyes karena gadget kita. Jadi memang di masa pandemi ini gimana kita masih berubah nih, yang tadinya online jadi hybrid terus nanti akan jadi full offline. Memang kita harus punya rekomendasi dalam bekerja dengan gadget, yaitu kita harus sering berkedip ya. Kita harus membatasi waktu kita terus-menerus menatap layar. Jadi setiap 20 menit kita bisa break sekitar 20 detik untuk melihat jauh. Kalau dengan postur tubuh yang juga nyaman, lingkungan, pencahayaan, postur yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, ada satu lagi, kalau memang ternyata kita sudah mengalami gejala yang mata nggak nyaman tadi, dry eye, matanya lelah gitu ya, atau computer vision syndrome, kita mungkin bisa sediakan tetes mata yang sifatnya hanya untuk melembabkan mata, atau kita bilangnya artificial tears gitu ya. Awareness ini sih sebenarnya menjadi sesuatu yang harus dimiliki sama anak-anak ya. Jadi kalau anak saya di rumah tuh udah ngerti gitu ya, Ma tolong dong tetesin matanya perih gitu misalnya. Jadi untung buat Bapak Ibu di rumah mungkin harus tahu apa sih artificial tears itu. Apa yang bisa dibeli secara bebas dan aman untuk dipakai jangka panjang. Karena memang sifatnya hanya untuk melembabkan mata. Nggak ada obat aktif yang mungkin punya efek samping atau jangka panjangnya itu berbahaya untuk mata, itu nggak ada. Jadi murni hanya air mata buatan. Oh oke, berarti dijual ya dok ya itu artificial tears-nya ya, kan selama ini mungkin kita pakai tetes matanya bener-bener yang untuk obat yang untuk iritasi dan lain sebagainya. Ada berarti ya untuk supaya mata ini tidak terlalu dry eyes gitu ya, artificial tears. Ini ilmu baru nih, pengetahuan baru ya dari Dr. Maria. Terima kasih dok. Oke dok, selanjutnya adalah ini berkaitan dengan orang yang pakai kacamata. Banyak kah orang teman-teman kita di sekitar kita pakai kacamata? Kabarnya, katanya, mitosnya, nggak tahu ini fakta atau enggak. Kalau udah pakai kacamata itu harus dipakai terus gitu. Kalau akhirnya lepas gitu ya, pasang lepas, malah katanya bisa membuat mata jauh lebih memburuk kondisinya. Gimana nih dok?
Iya, iya, ini banyak banget nih Hmm. saya dapat pertanyaan ini dari orang tua ya. Hmm. Mereka menganggap memakai kacamata itu stigma bahwa matanya rusak gitu ya, Hmm. atau nggak bisa disembuhkan nggak gitu istilahnya mereka bilangnya begitu. Karena saya kan nggak pakai kacamata dok, kenapa anak saya pakai kacamata dan hal-hal yang lainnya. Menurut saya kalau memang ternyata sudah diperiksa oleh dokter mata dan dilihat memang nggak ada kelainan mata yang lain, murni hanya kelainan refraksi, jadi harus memakai kacamata supaya anaknya itu bisa melihat jelas untuk lihat jauh gitu ya. Sebaiknya memang dipakai sih, Mas Mat, Hmm. dipakai sepanjang hari, kecuali mandi, kecuali tidur. Jadi itu termasuk sekolah, termasuk les, naik sepeda, mungkin sekarang udah bisa ke mall, dan yang lain-lain itu tetap dipakai. Karena Hmm. memang kita harus melihat jauh itu secara simultan kita lakukan terus gitu. Hmm. Nggak hanya waktu sekolah aja gitu. Jadi dipakainya itu tujuannya adalah untuk supaya anaknya itu memiliki penglihatan yang maksimal Hmm. 100% gitu. Karena kalau memang misalnya mata itu tidak mendapat input visual yang baik, buram gitu kasarnya ya nanti matanya bingung gitu loh. Ini yang saya lihat udah jelas atau enggak. Bisa memacu juga yang disebut ambliopia atau mata malas. Jadi walaupun nantinya sudah dikoreksi secara maksimal, tetap penglihatannya nggak bisa maksimal, walaupun nggak ada kelainan yang lain gitu. Nah itu yang disebut dengan mata malas gitu. Jadi kadang-kadang saya selalu bilang sih memang ya untuk bisa berkurang kacamata plus minus mungkin bisa, tapi mungkin range-nya nggak bisa besar. Kayak contohnya misalnya kalau misalnya minusnya cuma sedikit di bawah 1, mungkin suatu saat dengan lifestyle yang baik gitu, tidak ada riwayat genetik gitu ya, karena kan sifatnya multifaktorial, mungkin bisa aja dia tidak memakai kacamata. Tapi kalau misalnya minusnya udah besar gitu 5, terus harapannya tidak memakai kacamata mungkin nggak bisa. Walaupun sekarang Mas ada yang Hmm. namanya terapi dengan ortokeratologi. Hmm. Jadi kalau memang orang tuanya itu kepengen banget anaknya nggak pakai kacamata untuk sehari-hari, sebenarnya ada gitu Hmm. ya. Karena memang bedah refraktif untuk kesehatan mata itu ilmunya masih jauh berkembang. Jadi ada semacam hard lens, kontak lens yang kita pakai overnight. Hmm. Jadi sewaktu tidur anak itu pakai pakai lensa kontak yang tujuannya untuk membuat bola matanya, korneanya sedemikian rupa sehingga waktu dia bangun dan beraktivitas sepanjang hari dia nggak perlu kacamata. Nah ini saya rasa merupakan salah satu alternatif yang baik buat anak-anak yang memang sehari-hari aktif gitu ya. Misalnya dia atlet gitu ya, seneng lari-lari kan kalau pakai kacamata apalagi tebel gitu nggak nyaman kan, apalagi dengan masker, pakai ngembun segala macam ya banyak deh repot deh buat anak-anak gitu ya, namanya juga masih aktif gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, yang kami sebagai dokter mata kami justru khawatir kalau penglihatan anak-anak Bapak Ibu itu tidak maksimal. Jadi nanti dia kalau diperiksa gitu mau masuk ke profesi tertentu, perkuliahan tertentu yang perlu matanya baik gitu ya, sayang sekali nggak bisa masuk karena memang ada keterbatasan dari penglihatan. Seperti itu Mas. Oke ya, ini jelasinnya plus-plus nih, banyak banget malahan ya, lengkap banget dari Dokter Maria. Terima kasih dok. Oke, yang terakhir dok, ini juga banyak nih, makan wortel biar mata sehat. Ayo makan wortel. Nah ini gimana nih dok hubungannya? Ya, ya. Nggak cuma makan wortel doang, kadang-kadang saya disuruh kasih vitamin, agak maksa malah. Pokoknya harus dapat vitamin biar anaknya matanya lebih bagus. Sebenarnya sih karena penglihatan mata itu sifatnya banyak faktor gitu ya mempengaruhi, salah satunya dari nutrisi, saya setuju kalau memang harus makan sehat. Jadi ada sayur, buah, nggak terbatas hanya wortel gitu ya. Jadi ibu-ibu nggak usah ke toko sayur gitu ya, ke pasar, hanya beli wortel aja gitu, nggak usah. Jadi semua makanan sayur, buah itu harus dimakan. Karena kadang-kadang kan anak-anak sendiri itu suka cenderung milih makanan gitu ya, maunya ayam goreng aja gitu, tapi nggak makan sayur, nggak makan buah gitu. Jadi saya rasa nggak hanya terbatas pada wortel Mas, semua makanan sehat bisa membantu penglihatan kita untuk lebih baik lagi. Oke, semua makanan sehat tidak hanya wortel gitu ya.
bisa Iya membuat betul. penglihatan kita atau mata kita jauh lebih terjaga kesehatannya. Oke, Dokter Maria, terima kasih ya sudah terjawab mitos fakta seputar kesehatan mata. Semoga ini bisa membantu pemirsa untuk pilah dan pilih aktivitas atau apa yang bisa dilakukan untuk kesehatan mata Anda. Next, di segmen selanjutnya kita akan membahas katarak pada anak ya dok ya. Nah pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas seputar kesehatan mata terutama penanganan katarak pada anak ya. Kalau kita pikir, aduh katarak makan untuk lansia gitu ya orang tua, ternyata ada potensi terjadi pada anak. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau di Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Maria Larasati SPM, dokter spesialis mata dari Mayapada Hospital Tangerang. Dr. Maria, kita lanjut lagi ya dok ya. Nah sebelum ngomongin tentang kataraknya, mungkin bisa di refresh lagi nih pengetahuan kita seputar mata ini, konsep prosedur teknis penglihatan mulai dari ada objeknya, terus masuk ke mata sehingga ini mobil, ini rumah, ini TV, ini segala macam. Ini gimana sih dok proses penglihatan ini? Ya, seperti yang tadi Mas Mat bilang ya, jadi untuk penglihatan secara baik itu kita perlu objek penglihatannya, perlu sumber cahayanya, dan itu nanti akan dibiaskan melalui bola mata dari media refraksi kita sampai ke pusat penglihatan di retina, dan dari situ akan diolah gitu ya, dan diletakkan sinyalnya, betul diarahkan sinyalnya ke pusat penglihatan kita. Jadi untuk bisa melihat dengan baik kita memerlukan bola mata yang baik dan juga saraf yang baik untuk bisa diinterpretasi di pusat penglihatan di kepala kita. Jadi kalau kita nengok ke kanan, nengok ke kiri gitu ya, itu ada objek masuk ke mata kita gitu ya. Kalau matanya sehat ya tidak perlu diperiksa ya, kelihatan semua itu objeknya ya, dan ada penerangan juga. Nah, itu konsep secara umum ya tentang penglihatan mata kita. Nah, kalau katarak ini kondisi yang seperti apa sih dok, katarak secara umumnya? Ya, jadi katarak itu adalah suatu kelainan di mana lensa mata kita itu mengalami kekeruhan. Karena harusnya di mata itu sukanya yang bening-bening gitu loh Mas Mat. Jadi harus jernih supaya memang cahayanya bisa tembus untuk masuk ke dalam retina, ke pusat penglihatan kita. Jadi kalau kita ada katarak, istilahnya kalau saya mau lihat ke pojok ruangan, di tengah-tengah ruangan itu tertutup tirai, gitu. Jadi terhalang. Jadi makanya lensa yang keruh itu bisa membuat gangguan penglihatan pada mata kita. Oh oke. Ini semacam kalau di mata ini kondisinya tuh kayak apa ya dok? Kayak ada bukan kayak putih-putih gitu ya dok ya? Kayak putih-putih. Ya, betul. Kayak kabut, embun, tapi dia benar-benar putih gitu ya di kalau kita orang awam melihatnya ya di matanya lah gitu. Itu yang akhirnya menimbulkan kayak tirai tadi dokter Maria sebutkan seperti itu ya dok ya? Iya, jadi kalau gejalanya biasanya pasien-pasien itu bilangnya sebutnya mungkin belum sampai buram, biasanya silau. Jadi kalau misalnya malam hari ngelihat lampu mobil dari depan itu mulai silau gitu ya. Ada beberapa sih sebelum akhirnya buram, mulai yang dari berkabut tadi, berbayang, mungkin kalau pada yang di atas 50 tahun atau katarak pada orang tua yang karena usia, mulai nggak perlu pakai kacamata lagi untuk baca dekat gitu. Diangkat kacamata bacanya udah mulai bisa baca. Nah itu mungkin justru menjadi gejala-gejala tanda awal pada dewasa. Nah pada anak yang bisa kita perhatikan adalah hilangnya refleks merah pada mata kita. Jadi ada putih-putih tadi Mas Mat bilang. Jadi di manik matanya ada putih-putih. Atau kita kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat pada anaknya di foto aja gitu ya. Awal-awal gitu kalau misalnya ada apa ya di
gadget itu bilangnya fish eye ya. Jadi kalau masih ada refleks merahnya itu justru bagus. Apabila refleks merahnya itu nggak ada, lalu kelihatan warnanya putih, nah itu mungkin bisa dicurigai salah satunya ada kekeruhan pada lensa atau yang lain, tapi bisa juga menjadi gejala awal dari kemungkinan adanya katarak. Walaupun itu mesti dipastikan lagi sih, putihnya itu asalnya dari lensa atau bukan lensa, seperti itu. Oh, oke. Nah, kalau dengan adanya putih-putih itu terus gejala tadi yang disebutkan oleh Dokter Maria, sebenarnya penyebab utama katarak terutama pada anak ini apa, Dok? Apakah faktor genetik atau mungkin anak-anak lahir dengan komorbid ya sehingga harus penggunaan atau konsumsi obat-obatan tertentu, atau sebenarnya apa? Apa penggunaan gadget juga ya, anak-anak sekarang kan dari istilahnya dari brojol aja udah langsung bisa pegang gawai loh. Anak-anak sekarang oke-oke banget ya, udah canggih-canggih gitu. Nah, penyebab utama prevalensi tertingginya apa sih, Dok, yang paling dominan? Ya, kalau katarak pada anak itu mempunyai penyebab yang agak berbeda dengan dari dewasa. Ada beberapa yang bisa menyebabkan katarak pada anak, salah satunya adalah riwayat genetik. Jadi memang dalam keluarganya itu kataraknya terjadi secara dini gitu ya. Ada juga karena penyebab dari infeksi sewaktu kehamilan ibunya, bisa juga karena kelainan metaboliknya. Jadi ada secara enzim dia nggak bisa misalnya mengubah galaktosa, atau memang ada kelainan kongenital seperti sindrom tertentu secara genetik ya. Banyak hal sih Mas, itu yang secara primer yang penyebabnya memang pada lensanya. Bisa juga mungkin sifatnya itu sekunder dari penyakit mata yang memang sudah ada pada anak itu. Jadi dia bisa juga menderita katarak yang terjadi secara dini gitu. Oh, oke. Berarti kalau katakanlah sewaktu kehamilan tadi Dokter Maria menyebutkan itu berarti ketika lahir, baru aja lahir pun itu sudah potensi kataraknya sudah ada atau memang sudah dalam kondisi katarak atau gimana tuh, Dok? Ya, memang katarak pada anak itu dibagi lagi memang berdasarkan waktu terjadinya. Ada yang dari lahir udah langsung bisa terdeteksi mungkin dari dokter anaknya kalau memang ada putih-putih pada bola matanya. Biasanya kalau memang dia sindrom rubella ya memang itu terjadinya segera setelah lahir. Tapi ada juga yang sifatnya baru berkembang setelah beberapa minggu, beberapa bulan dari kelahiran gitu ya, yang sifatnya didapatkan dari perkembangannya. Nah, memang kalau memang di Indonesia sih biasanya kalau center bukan lahir di center yang pendidikan gitu ya, memang bisa di screening secara dini. Kadang kita bingung nih, datang-datang ke kita udah 3 tahun, ini ibunya ditanya dari kapan, nggak terlalu bisa aware juga gitu ya. Jadi memang nggak bisa disingkirkan apakah dia dari awal lahir ataupun memang dalam awal-awal kehidupan pertamanya gitu. Oke. Ini berarti memang ada berbagai macam faktor ya yang akhirnya menyebabkan faktor risiko mengapa anak-anak bahkan yang baru lahir pun atau masih dalam kandungan bisa berpotensi mengalami katarak gitu ya. Nanti kita di segmen selanjutnya akan membahas apa yang harus dilakukan gitu ya. Karena kan kita berpikirnya anak-anak ini masih dalam tahap tumbuh kembang ya, Dok ya. Sehingga apakah nanti ini berefek pada tumbuh kembangnya nanti ketika dewasa, apakah matanya bisa kembali normal gitu ya, benar-benar hilang dari kataraknya atau seperti apa nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas katarak pada anak. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini ya. Kita masih bersama dengan Dr. Maria Larasati SPM, dokter spesialis mata dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, sebelum kita lanjut lagi, ini sebenarnya yang agak menggelitik adalah sebenarnya seberapa banyak sih, maksudnya prevalensi dari anak yang mengalami katarak ini di Indonesia jumlahnya lumayan tinggi atau seperti apa sih, Dok, dengan berbagai macam faktor risiko yang tadi ya, entah genetik dan lain sebagainya, Dok. Apakah lumayan tinggi atau seperti apa nih, Dok?
Ya, memang kalau angka di Indonesia-nya memang persisnya belum ada, tapi secara garis besar di dunia itu prevalensinya bisa sampai 1 sampai 15 anak dalam 10.000 penduduk Oke. gitu ya. Jadi itu kayaknya kalau di negara berkembang kayak Indonesia biasanya lebih tinggi lagi gitu. Hmm. Tapi ya berarti kan angkanya nggak sedikit juga gitu ya. Oke, oke, oke. Berarti ini kan tetap harus diwaspadai juga ya, entah dengan berbagai multifaktor tadi ya yang hingga akhirnya membuat anak ini mengalami katarak gitu. Nah, kalau akhirnya sudah Betul. didiagnosis dok, oh ini katarak gitu ya, anak ini katarak. Sebenarnya masih bisa ditangani dulu di rumah nggak sih? Atau sebenarnya harus ya udah langsung pertolongan medis gitu karena ini ngomongnya udah di mata nih penglihatan udah urgent banget gitu. Kan kadang-kadang kita ngeliat oh ini masih tahap awal nih, itu atau ini udah lanjut gitu. Ada nggak sih perbedaan tahapan-tahapan sehingga akhirnya ini bisa ditangani di rumah atau oh nggak bisa, ini kayaknya udah harus langsung ke ditangani oleh medis gitu dok? Iya, itu betul sekali tadi Mas Mat kayaknya udah meresumikan gitu Mas ya. Jadi yang namanya katarak itu tidak bisa diobati. Dalam artian penanganan katarak itu harus lewat prosedur operasi, Mhm. ya. Jadi nggak ada tuh tetes mata baik herbal, non herbal, alami itu nggak. Sepertinya untuk katarak itu tidak bisa menjadi tata laksana yang tepat gitu ya. Memang harus operasi. Cuman kapan kita lakukan operasi katarak ya? Pada katarak pada anak kalau memang letak kekeruhan pada lensanya itu masih kecil, kurang dari 3 mili dan letaknya nggak di sentral yang tidak menutup sinar penglihatan kita, sepertinya memang bisa ditunda gitu ya. Berdasarkan satu mata atau dua mata itu juga ada timingnya sendiri-sendiri. Tapi rata-rata kita bisa lakukan di atas 4 minggu umur anak, itu bisa kita lakukan prosedur operasi. Kalau memang misalnya ternyata terletak di sentral dan bisa menghalangi masuknya cahaya ke bola mata kita, memang harus dilakukan operasi katarak pada anak. Berarti anak bayi loh Mas ya, Hmm. 4 minggu gitu ya, umur sebulan, itu harus dioperasi katarak dalam bius total. Oh, dokter pernah menemukan kasus seperti itu dok? Itu masih umur segitu gitu? Iya, biasanya kalau memang kita bisa menjalin kerjasama dengan baik ya, dengan dokter anak atau dokter kebidanannya, mereka bisa lihat, oh ini enggak ada masalah nih, langsung di-refer ke dokter mata dan memang kita bisa deteksi dini. Tapi susahnya kalau memang dia lahir di tempat yang jauh dari pusat kesehatan gitu ya, jadi bukan lahir di rumah dengan tenaga medis yang sederhana gitu, mungkin agak sulit. Datang-datangnya itu baru waktu anaknya misalnya udah jalan nabrak-nabrak, udah Oh. ngeliatnya sampai segini gitu ya, deket sekali gitu ya. Ya bisa dipastikan kan itu juga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya gitu ya. Seperti itu Mas Mat. Oke, oke, oke. Berarti sebenarnya kalau tetap harus tindakan medis ya, tidak bisa di rumah gitu. Nah, tadi Dorun menyebut operasi gitu. Nah, selama ini kan juga mungkin kayaknya kita lihat ada beberapa kegiatan operasi katarak pada mata seperti itu. Nah, apakah operasi ini menjadi jalan satu-satunya dok untuk pengobatan? Sehingga katanya sih dengar-dengar katanya kalau dioperasi itu harus diangkat apanya gitu dok. Sehingga katanya ini Iya. bisa, saya lupa tuh dok istilahnya, dokter pasti tahu lah gitu ya. Diangkat apanya terus diganti atau gimana sih dok itu prosedurnya? Iya. Ini Mas Mat kayaknya udah tahu cuman buat saya jawab aja nih kayaknya. Lensanya betul Mas. Hmm. Jadi lensa yang katarak itu, yang keruh itu harus dilakukan tindakan operasi. Kalau pada katarak anak itu ada bukan hanya kataraknya diambil, kita harus melakukan tindakan preventif pada kapsul posteriornya dan lalu membersihkan vitreous-vitreousnya dan melakukan pemasangan implan gitu ya. Lensa tanam untuk mengganti lensa katarak yang kita ambil. Karena memang penglihatan mata kita tetap perlu lensa. Lensa tanam itu bukan kayak soft lens yang kita bisa pakai sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa orang tua punya kekhawatiran apakah nanti mengganggu dok, jadi matanya rasanya ganjil anak saya. Sepertinya bukan, karena lensanya itu ditaruh di dalam bola mata. Jadi nggak secara
kasat mata fisiknya ya nggak kelihatan, sama aja sama seperti sebelumnya gitu, nggak ada yang berubah. Tapi memang sebaiknya memang kita lakukan supaya penglihatannya, karena katarak itu bukan hanya ngambil lensanya yang keruh, tapi juga memperbaiki penglihatannya supaya menjadi maksimal dan bisa menunjang tumbuh kembang yang lain gitu misalkan. Oke ya. Jadi memang diperiksa dulu, oh ini keadaannya seperti ini, habis itu lanjut operasi. Oke, tapi sebenarnya dok, kalau ini kan the worst skenario dari sebuah penyakit mata adalah mungkin orang pikirnya adalah kebutaan. Nah kalau untuk anak sendiri, apalagi kalau kita ngomongin anak ini kan lagi proses tumbuh kembang, apalagi tadi dokter menyebut juga masalah aksesibilitas ya, fasilitas, vaskes, tim medis, mungkin di daerah-daerah banyak yang belum terfasilitasi dengan baik. Apakah ketika seorang anak mengalami katarak dan tidak tertangani dengan baik atau telat, ini bisa mengakibatkan kebutaan nggak sih dok? Ya, memang kebutaan karena katarak pada anak itu angkanya bisa mencapai 20% gitu ya. Jadi perlu diwaspadai kalau memang katarak itu harus dilakukan operasi. Kadang-kadang memang banyak mitos-mitos kesehatan mata yang tidak sepenuhnya benar di masyarakat kita. Ketakutan pada orang tua karena ini masih kecil, kasihan anaknya, ataupun banyak yang hal-hal lain yang perlu kita benarkan gitu ya. Tapi kalau memang misalnya kebutaan pada katarak itu sebenarnya kebutaan yang sifatnya reversible gitu. Jadi kalau tidak ada masalah lain selain katarak pada anak, seharusnya setelah operasi katarak penglihatannya bisa pulih kembali gitu. Oke ya, bisa pulih kembali. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya dok ya, ini dari Ibu Widya. Dok, apakah bayi yang baru lahir bisa alami katarak? Oh tadi sudah kita bahas nih ya dok ya. Karena kakak saya baru aja melahirkan dan bayinya didiagnosis alami katarak. Waduh, apakah harus dioperasi? Amankah atau ada solusi lain selain operasi? Terima kasih. Wah, bayi baru lahir didiagnosis katarak. Apakah memang tadi kan mungkin sempat nyebut kita salah satu ya upayanya dengan operasi. Nah kalau untuk anak baru lahir gimana nih dok? Iya, memang kalau misalnya bayi baru lahir gitu ya, baru usia 1 hari gitu, biasanya kita tunda sampai usia 4 minggu atau 6 minggu gitu yang paling cepat untuk pelaksanaan tindakan operasinya. Karena memang resikonya kan bukan hanya untuk tindakan operasi kataraknya saja gitu ya secara teknis, tapi juga ada resiko dari pembiusan gitu. Apalagi kalau memang kataraknya itu dia bukan penyebab tunggal kelainan pada tubuhnya gitu ya. Kalau di rubella kan ada kelainan jantungnya juga, ada yang lainnya yang memang harus ditangani terlebih dulu. Karena memang sifatnya operasi katarak kan itu tidak harus segera dan tidak mengancam nyawa gitu. Jadi kita harus menunggu sampai paling tidak 4-6 minggu usia anaknya baru kita bisa lakukan operasinya. Nah, kalau dilakukan oleh dokter yang memang berkompeten di suatu center yang memang lengkap, sepertinya operasi katarak itu aman. Memang setiap tindakan prosedur operasi kan punya resiko ya Mas, tapi resikonya bisa kita cegah, kita minimalisir supaya mendapatkan manfaat yang lebih baik lagi untuk anaknya. Oke ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Widya. Oke, dok, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang katarak ini ya, terutama untuk anak kan banyak juga ya anak yang lahir dengan komorbid gitu ya, dengan penyakit penyerta gitu ya. Bahkan ada anak-anak pun sekarang yang lahir dengan kondisi diabetes kan, diabetes mellitus gitu. Nah, DM kan biasanya erat kaitannya juga dengan ya gula ke mata kan, ada masalah dengan matanya gitu. Nah kalau untuk anak-anak dengan komorbid itu risiko mengalami katarak meskipun ketika lahir didiagnosis tidak ada katarak, ini bisa nggak sih dok dengan komorbid tertentu ini bisa berujung pada katarak gitu?
Ya memang untuk pada dewasa, untuk diabetes memang bisa menjadi faktor resiko mempercepat terjadinya katarak gitu ya pada dewasa. Tapi kalau pada anak biasanya lebih ke arah metabolismenya gitu ya. Jadi galaktosemia atau ada penyakit hiperparatiroid yang lain gitu ya. Memang sifatnya dari awal dia langsung gitu. Jadi kalau memang untuk nantinya dia dengan diabetes bisa mempercepat ya, itu nanti kita perlu evaluasi lagi sih. Memang kadang-kadang anak yang terlahir dengan risiko tinggi perlu observasi lebih ketat gitu, nggak hanya dari dokter mata gitu ya. Jadi pasien-pasien yang memang punya risiko tinggi memang harus selalu dibuat screening yang lebih rutin gitu Mas Pat. Harus screening lebih rutin ya untuk mengetahui kondisinya seperti apa. Oke, Dok, terakhir sebelum kita break, tadi kan operasi sudah gitu ya sebagai tindakan untuk mengangkat si kataraknya. Nah, apakah ada potensi bisa rekurensi Dok terjadi lagi? Ini PR banget ya kalau terjadi katarak lagi atau gimana tuh Dok? Betul. Jadi kalau misalnya di dewasa kan ada yang namanya katarak sekunder gitu. Jadi udah operasi, udah pasang lensa, terus tiba-tiba keruh lagi gitu ya. Itu karena memang secara perjalanan penyakitnya memang akan mengalami kekeruhan lagi di kapsul posteriornya. Kita tinggalin sedikit dari bagian lensanya untuk jadi tahanan lensa tanam kita gitu. Nah pada anak yang tadi saya bilang memang itu harus diwaspadai, harus dilakukan. Jadi karena kita tahu cepat atau lambat dia akan mengalami katarak sekunder, makanya sebagai tindakan preventifnya pada operasi katarak anak ada tambahannya lagi Mas. Kalau di orang dewasa itu operasi katarak terus nggak berapa lama bisa di laser untuk katarak sekundernya. Nah ini untuk anak-anak kita sudah lakukan tindakan untuk membuat lubang lagi ya supaya anaknya waktu katarak sekunder penglihatannya masih lebih jelas gitu. Jadi sudah bisa mengalami lagi tapi udah nggak masalah karena sudah dilakukan tindakan preventif sebelumnya waktu operasi yang pertama. Oke, ini sudah dijelaskan semua dari A sampai Z-nya. Katarak pada anak sampai pengobatan dan risiko-risiko yang bisa terjadi diminimalisirnya seperti apa sudah terjawab ya oleh Dr. Maria Larasati. Next kita di segmen terakhir Dok akan membahas beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan ya, hal-hal kecil yang bisa dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya katarak sejak dini terutama pada anak-anak ya Dok ya. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan, masih ada kesempatan di segmen terakhir kita di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Maria Larasati SPM, dokter spesialis mata dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, tadi kan sudah dibahas A sampai Z-nya seputar katarak pada anak. Sekarang kita akan mencoba beberapa hal yang kita mau cross check ya ke Dr. Maria. Ini benar atau enggak ya untuk meminimalkan risiko terjadinya katarak sejak dini terutama pada anak-anak. Yang pertama adalah asupan karbohidrat. Ini ada nggak sih Dok? Maksudnya dibatasi supaya ada hubungannya dengan kesehatan mata yang tidak berujung pada katarak Dok? Ya, kalau memang nggak ada penyakit lainnya, sebenarnya sih kita tetap harus makan yang seimbang gitu ya. Tetap perlu porsi dari karbohidrat dan gizi yang lain gitu ya. Tapi memang kalau memang ada metabolik yang terganggu ya mungkin perlu dibatasi. Tapi sejauh ini sih saya rasa kita harus tetap makan yang berimbang deh untuk semua zat gizinya Mas. Oke, makanan dengan gizi berimbang ya. Asupan intake-nya itu juga penting ya. Terutama untuk kesehatan tubuh dan mata gitu. Selanjutnya juga ada baca-baca di artikel minum teh itu ada bagusnya juga Dok? Atau gimana tuh? Ada hubungan dengan mata atau enggak tuh? Iya, mungkin karena teh itu kaya antioksidan gitu ya. Saya rasa sih memang baik, tapi untuk setiap saat minum teh juga mungkin sebaiknya nggak perlu juga gitu ya. Jadi lebih ke arah cukup hidrasi, air putih, makanan, minuman gitu ya. Yang pasti sih bukan makanan minuman yang mengandung pengawet, pewarna yang lain gitu ya. Jadi kalau memang teh mau diminum, tapi saya rasa ya
dalam jumlah yang cukup aja kayaknya Mas. Mhm. Teh pun juga dalam hal ini untuk antioksidannya yang tinggi, teh yang original ya Dok ya, kan sekarang banyak tuh teh tapi lebih banyak gulanya, toppingnya. Iya, iya, Nah itu kan sudah yang berbagai kemasan macam itu. jenis teh sekarang. Itu udah beda konsep ya Dok ya? Iya, iya, apalagi anak-anak kan suka gitu ya minum kemasan yang mungkin lebih banyak gulanya daripada tehnya. Ya itu yang harus lebih diwaspadai sih, jangan supaya sampai salah kaprah gitu untuk tehnya sendiri. Sekarang kan dimarahin sama ibunya, "Deh kok kamu minum teh gitu mulu? Ini kan bagus untuk kesehatan mata," kata dokter Maria. Tapi bukan teh yang itu, toppingnya banyak banget tuh, gulanya udah kebanyakan gitu. Bukannya mata sehat, diabetes iya nanti ya gitu ya. Nauzubillah ya. Oke, nextnya adalah perbanyak asupan. Nah ini vitamin C, kan orang pikirnya vitamin A ya Dok ya untuk mata. Nah tadi kan sempat disinggung juga di awal gitu ya. Ya konsumsi aja semuanya, sayuran, makanan, segala macam yang berimbang gitu ya. Tidak hanya ngomong vitamin A, vitamin C aja, tapi juga apa ya, vitamin yang lain juga penting untuk mata Dok. Iya persis. Jadi memang hidup sehat itu saya rasa nggak ada rekomendasi vitamin ini harus sekian unit gitu ya. Selama memang tidak ada avitaminosis gitu ya, nggak ada kekurangan vitamin tertentu yang memang sudah diukur oleh dokter gizi yang terkait, saya rasa sih kita minum vitamin C sewajarnya aja. Karena kan nggak harus dari vitamin yang kita minum langsung gitu ya, dari sayur buah itu kan juga sebenarnya sudah punya kandungan vitamin C-nya sendiri. Walaupun memang vitamin C itu relatif lebih aman karena dia bisa dibuang lewat cairan, gitu, lewat air ya. Jadi asal kita minum air putih yang banyak, nah itu udah bisa di-maintain jumlah tubuhnya dalam tubuh. Oke, makan gizi yang berimbang, pas sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir Dok, periksa mata secara rutin. Pertanyaannya, Ya. periksa mata itu per berapa lama sekali dan bisa dimulai dari usia berapa kalau memang dari awalnya, dari lahir gitu ya, anak-anak dia tidak ada masalah dengan kesehatan matanya gitu Dok? Ya sebenarnya usia kalau anaknya sehat, nggak punya faktor risiko ya, nggak punya riwayat keluarga ataupun riwayat kelainan tubuh yang lain secara sistemik, sebenarnya usia 3 tahun pun cukup gitu ya, usia-usia preschool gitu. Buat temen anak-anak yang dari sekolah gitu yang sudah ada kelainan kacamata, ada baiknya setiap setahun sekali ke dokter mata gitu. Memang beberapa pasien itu sekarang suka terlambat datangnya ke kami, ke dokter mata, karena terganggu selama pandemi gitu ya. Walaupun memang ada telekonsul gitu ya untuk bertemu dengan dokter, tapi kan untuk penglihatan mata itu sebenarnya memang harus datang gitu kan. Datang, dicek. Iya betul, secara fisik kita harus lihat, ukur kelainan matanya, dengan kacamatanya. Jadi memang saya rasa sih kalau memang sudah lebih tenang lagi, berharap nanti ke depannya mungkin sudah bisa secara regular diperiksakan. Oke, thank you Dr. Maria Larasati SPM, dokter spesialis mata dari Mayapada Hospital Tangerang. Semoga bermanfaat ya Dok ya untuk semuanya dan semoga anaknya ini sehat terus matanya. Terima kasih Dr. Maria, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang. Oke pemirsa, saya Raden Madya Somit. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.